Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudari. Kembali kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bersorak-sorai bagi Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih dalam lagi, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kita tetap masih bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saudara. Haleluya, masih semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi, kita bersuka cita karena kebesaran Tuhan. Amin. Yuk kita bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Yuk kita sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
Pujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Ayo semua sekatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Dengan segenap hati kami merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengubah hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Mengubah hidup kami dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami nyatakan hidup percaya kami bahwa Engkau adalah Allah kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Ini iman kami kepadamu. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa,
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Kau sumber kuat dalam hidup kami, hanya Kau, oh Yesus. Hanya Kau, oh Tuhan, sumber kemenangan dalam hidup ini Tuhan. Kau layak disembah. Oh, dalam hati kami memuliakan-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Oh, hanya Kau Yesus. Ku percaya Kaulah kebangkitan dalam hidup ini Yesus. Oh, Kau layak disembah. Haleluya. Hanya Kau, oh Yesus. Pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk firman-Mu yang mengubah hidup kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari seluruhnya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi untuk diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Kami rindu firman itu Tuhan bukan sekedar kami dengar, tapi kami rindu Tuhan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bertumbuh sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Tema kita hari ini adalah jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya akan membacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Persoalan silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam situasi mengalami banyak sekali persoalan. Mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan dalam rumah tangga, hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan keluarga besar. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu ada yang sedang berduka, ditinggalkan orang yang dikasihi. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang alami. Bahkan jika kita melihat situasi di sekitar kita, khususnya permasalahan dunia, COVID, peningkatan di mana-mana, itu juga merupakan suatu persoalan. Mari, mungkin pada saat ini kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, persoalanku sangat besar. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang berteriak, sedang menangis. Mari kita kembali membaca di ayat 3. Ibrani 12 di ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Persoalan bisa banyak, tekanan bisa banyak, tapi ayat firman berkata, kita jangan sampai lemah dan jangan sampai putus asa. Agar kita jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa, jangan gunakan kekuatan sendiri. Jangan gunakan kekuatan sendiri, karena tidak akan ada yang mampu. Kita membuka Yesaya 55. Kita membuka pada saat ini Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika permasalahan hadir dalam kehidupan kita, ketika tekanan hadir dalam kehidupan kita, jangan gunakan kekuatan sendiri. Di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini jelas menekankan rancangan Tuhan tentu tidak sama dengan rancangan kita. Oleh sebab itu, ketika kita diizinkan mengalami permasalahan, ketika kita diizinkan menghadapi tekanan-tekanan hidup, andalkan rancangan Tuhan ini.
berserah kepada Tuhan. Jangan gunakan kekuatan sendiri, karena jika Anda menggunakan kekuatan sendiri, pastinya tidak kuat. Akhirnya, hal yang tidak diizinkan di Ibrani 12 ayat 3 ini, yaitu lemah dan putus asa, itu yang akan terjadi. Jadi serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita kembali ke Ibrani 3. Kita kembali ke Ibrani 3, Ibrani 12 ayat 3. Di sini jelas-jelas telah menerangkan bahwa Tuhan sendiri pun sudah dengan tekun menanggung segala bantahan, tudingan, tuduhan, bahkan jiwanya pun, hidupnya pun diserahkan. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dia mengalami yang namanya fitnahan. Dia mengalami yang namanya siksaan, bukan hanya fisik, tapi nyawa. Kita tidak sampai seperti itu. Karena firman berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Asal jangan gunakan kekuatan kita, tapi berserah kepada Tuhan, andalkan kekuatan daripada Tuhan. Berserah rancangan Tuhan pasti yang luar biasa. Setelah saya membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, saya menemukan, saya ingin berbagi berkat. Ada 3 alasan kenapa orang jangan menjadi lemah dan jangan menjadi lesu dan jangan menjadi putus asa. Mari kita membaca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mengapa orang percaya tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Yang pertama, hidup Kristen adalah hidup semarak. Di dalam suatu pertandingan, contoh bola, yang ada di situ, yang sedang menonton di situ, tidak semuanya, kalau kita salah satu pemainnya, tidak semuanya ada di tim kita. Tapi tidak semuanya penonton itu juga tidak mendukung tim kita. Berarti ada 2 kubu, yang mendukung dan yang tidak mendukung. Sama juga dengan kehidupan kekristenan. Ada orang yang terus mendukung kita untuk terus teguh iman kita kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang mengharapkan kejatuhan kita. Ada juga orang yang merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ada juga yang mentertawakan ketika kita jatuh. Ada juga orang-orang yang sama sekali tidak ingin kita menjadi orang yang berhasil. Justru di setiap mata-mata yang sedang menunggu kejatuhan kita, Allah dengan bangganya akan mengangkat kita. Allah dengan bangganya akan mengangkat Bapak, Ibu, Saudara dan berkata, ini anakku. Karena kenapa? Kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Ketika orang merancangkan hal-hal yang tidak baik, kita tetap memilih untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita belajar dari suatu tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita membaca Daniel 3 itu, pasti Bapak Ibu pasti tahu. Kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat takut Tuhan, bukan? Sangat takut Tuhan. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya berusaha menginginkan agar mereka masuk ke dalam dapur api. Bahkan mereka memanas-manasi raja sehingga dapur api itu 7 kali lebih panas daripada yang biasanya orang dihukum di dalamnya. Jadi kemungkinan untuk selamat
sangat tidak mungkin. Bahkan orang yang membawa Sadrak, Mesak dan Abednego sebagai contoh, tidak ada yang bisa lolos dari yang namanya dapur api karena mereka habis dimakan si api. Jadi kemungkinan Sadrak, Mesak dan Abednego untuk selamat itu sangat tidak mungkin. Di saat orang-orang yang memandang, yang ingin melihat kehancuran Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat itu untuk mati di dapur api, tiba-tiba raja sendiri berkata, dia melihat ada satu orang lagi di dalam dapur itu. Bahkan raja melihat dengan nyata kembalinya mereka keluar dari dapur api itu. Tiganya selamat. Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Jadi contoh dalam Alkitab Sadrak, Mesak dan Abednego itu sudah sangat nyata. Hidupnya takut Tuhan. Tapi ada aja orang merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Jadi kita sebagai umat yang beriman, kita sudah merasa melayani Tuhan sudah sangat luar biasa. Dalam rumah tangga kita sudah sangat luar biasa. Tapi tetap aja ada orang merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan sedih. Tetap fokus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan pembela kita. Di Mazmur 84 ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan ketika berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi segala permasalahan, menghadapi segala rintangan yang ada. Mengapa orang percaya tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Yang kedua, karena hidup Kristen memiliki tugas dan tujuan. Mari kita membaca ayat pertamanya kembali. Dan 1b-nya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, mengapa orang percaya tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Karena hidup Kristen memiliki tugas dan tujuan. Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, di situ jelas-jelas dijelaskan tentang tugas dan tujuan. Tugas di situ tertulis bahwa kita akan bacakan Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ini sudah sangat menjelaskan apa yang menjadi tugas kita. Bahwa kita melupakan apa yang sudah ada di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki tugas dan memiliki tujuan untuk hidup fokus kepada Tuhan. Agar panggilan sorgawi dari Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bertanya, terus apa tujuan Tuhan saat ini kepada saya sedangkan saya divonis dokter sakit dan tidak akan sembuh? Terus apa tujuan Tuhan saat ini saya menangisi keluarga saya? Apa tujuan Tuhan sehingga pada saat ini saya
dirancangkan orang yang tidak baik. Mungkin pada saat ini kita bertanya-tanya, Bapak, Ibu, Saudari, semua bertanya-tanya. Kehidupanku, permasalahanku pada saat ini sangat banyak. Terus apa tujuan Tuhan? Ingat dalam Lukas 21 ayat 18, Alkitab berkata bahwa satu utas rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan tidak akan merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus yang ada di pasal 16. Siapa yang tidak tahu kehidupan Paulus di dalam firman Tuhan? Dia takut Tuhan. Dia melayani Tuhan sangat luar biasa. Sampai suatu saat setan menggunakan seorang perempuan dimasuki oleh roh tenung. Dan ketika Paulus melayani, hal itu sangat mengganggu. Sehingga Paulus menghardik roh itu, wanita itu pulih. Tapi tuan dari si perempuan itu tidak suka dan berusaha bahkan berhasil mempenjarakan Paulus. Bahkan Paulus bukan hanya dipenjarakan, sebelum dipenjarakan dia dipukulin dulu. Bahkan setelah dia dipenjarakan, ada hal yang sangat luar biasa. Dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara sesuatu hal dia merasa tidak bersalah, tidak ada larangan. Bahkan dia menyelamatkan orang terlepas dari roh tenun. Tapi di situ dia bersama timnya yaitu Silas tetap memuji nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi goncangan. Kuasa Tuhan hadir dalam puji-pujian dia. Sehingga kepala penjara itu pun merasa ketakutan. Karena dia berpikir Paulus dan Silas kabur. Tapi disitulah momennya. Ketika Paulus dan Silas tidak kabur, tetap ada di penjara. Di situ kepala penjara bertanya, keselamatan. Itu menjadi cara Paulus dan Silas memberitakan Injil, memberitakan siapa Tuhan. Sehingga bukan hanya kepala penjara yang selamat, seisi keluarganya pun diselamatkan. Jika tidak ada yang seperti Paulus melewati masa yang sukar tapi tetap menyadari punya tugas dan tujuan, maka tidak akan ada cerita bahwa kepala penjara dan seisi rumah keluarganya diselamatkan. Sama dengan Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini mengalami banyak masalah. Mungkin pada saat ini dokter mengatakan Anda sakit dan belum ditemukan obatnya. Tapi percayalah, seluruh umat Tuhan, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini memiliki tugas, memiliki tujuan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki tugas dan memiliki tujuan. Tujuan kita adalah memiliki panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa orang percaya tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Yang ketiga, karena hidup Kristen adalah perjuangan. Kita kembali membaca Ibrani 12. Sekarang kita membaca ayat 2-nya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengapa orang percaya tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Yang ketiga poinnya, karena hidup Kristen adalah perjuangan. Alkitab berkata
lawan kita adalah si iblis. Dia bagaikan singa yang berkeliling mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat dia telan. Iblis segala cara akan berusaha bapak, ibu, saudara-saudari seluruhnya untuk jatuh, untuk mundur, untuk murtad, untuk gagal. Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi ingat, Allah datang supaya domba-dombanya hidup berkemenangan. Kita ada di dunia ini dengan ada dua pilihan. Kalau kita mengikut Tuhan, ada janji Tuhan. Allah akan mengangkat kita, Allah akan memberkati kita. Atau pilihan kedua, kita mengikuti si setan, mengikuti si iblis. Tentu dia akan menjanjikan kejatuhan bagi kita. Berarti selama kita hidup ada perjuangan. Perjuangan memilih apakah kita ingin menjadi orang pemenang atau ingin menjadi orang yang lemah dan putus asa. Kalau kita sudah memilih untuk hidup takut akan Tuhan, maka kemenangan akan kita raih. Maka kita dapat berdiri di hadapan Tuhan, meraih yang namanya berkat-berkat Tuhan, mahkota kerajaan Tuhan. Asal kita jangan kompromi dengan dosa. Asal kita jangan memilih untuk lemah dan putus asa. Hidup ini perjuangan. Sadari itu. Jadi jangan pernah berkata, sudahlah, kalau Tuhan tidak panggil saya yang pulang sendiri. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk seperti itu. Karena Anda, Bapak Ibu akan tahu jawabannya akan kemana. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil kita yang tahu kehidupan kita, melakukan firman Tuhan atau tidak. Ketika kita yakin meraih berkat Tuhan itu, keselamatan itu, kita akan meraih mahkota keselamatan. Jadi walaupun pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan saya dalam tekanan, dalam kesesakan, jangan pernah berkata memilih lemah dan putus asa. Jauhkan itu, patahkan itu. Kita memilih untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Karena pasti tidak akan mampu. Andalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca Mazmur 33 ayat 18. Di situ tertulis, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi pilihan di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berharap akan kasih setianya. Jadi andalkan Tuhan dalam segala persoalan. Jangan pernah terlintas pikiran untuk menjadi lemah dan putus asa. Karena segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa permasalahan yang terjadi, permasalahan yang saat ini diizinkan, itu membangun kami, menguatkan kami kembali, meneguhkan kami kembali, menyadarkan kami kembali. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Terus ingatkan kami Bapa.
Terus rangkul kami Bapa. Jika ada terlintas dalam pikiran kami putus asa, lemah, dan menjadi sesuatu hal yang menghujat Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Dan kami berkata kami cabut roh itu dalam nama Yesus. Berikan kami Tuhan roh kasih setiamu, roh yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, roh yang senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kami masih bernafas, kami menjadi garam, kami menjadi terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga ketika kami Engkau panggil Tuhan, kami dapat bertanggung jawab ketika Tuhan memberikan kami waktu ada di bumi ini Tuhan. Dan kami rindu segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saat ini berbeban berat, kami percaya Tuhan saat ini telah memulihkan kehidupannya. Dan jika ada pada saat ini divonis dokter sakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus telah memulihkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun sampai ke akar-akarnya dicabut dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir. Jika pada saat ini keuangan saudara pada saat ini sedang tergoncangkan, kami percaya tidak ada yang tidak mungkin ketika saudara mengandalkan Tuhan dan bekerja. Maka lumbung-lumbung saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri firman ini, tapi Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita telah mendengarkan benaran firman Tuhan, ibadah kita berakhir, tetapi kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Menanti akan berkat Tuhan. Tuhan ini kami. Kiranya kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus mengiringi kami. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kami. Dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita dalam perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Impact Umum dengan nomor rekening 07042500050. Sekali lagi dengan nomor rekening 07042500050. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.